Halo. Halo. Kita kembali melihat. Oh, ini teman-teman. Seperti ini teman-teman, ini naik menuju ke tempat bangunan yang unik. Bentuk luarnya ini adalah merupakan sebuah benteng. Di sini ada sebuah lorong yang namanya Ricopero. Halo semuanya sahabat Tripper dimanapun lagi berada, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan welcome back to my YouTube channel SUBLC Trip. Dan masih bersama saya di sini Subrata Baliroki akan menemani sahabat Tripper semuanya. Dan kali ini kita sedang berada di Italia nih teman-teman, tepatnya di La Spezia, Florence, Italia. Dan sekarang kita lagi mau ke downtown, ke La Spezia. Ini dari kapal kita ke downtown ke La Spezia, ini naik bus yang mengantarkan kita ke terminal La Spezia Florence Italia nih teman-teman. Dan kebetulan hari ini kita keluarnya di La Spezia ini siang hari nih teman-teman, sehabis jam kerja atau jam istirahat siang. Jadi kita hanya punya beberapa jam saja ini di La Spezia, jadi agak sedikit terburu-buru untuk mengeksplor ini La Spezia ini teman-teman. Dan sini saya mau menceritakan beberapa fakta menarik dan unik yang ada di La Spezia Florence Italia ini teman-teman. Dan kita ketahui bahwa kapal pesiar, kapal yang tempat kita bekerja, kapal pesiar terbesar di dunia ini sedang ngeport sekarang di La Spezia Italia. Dan La Spezia adalah kota pelabuhan cantik ini di wilayah Liguria, Italia, yang sering jadi persinggahan kapal pesiar menuju kawasan terkenal Cinque Terre ini teman-teman. Dan La Spezia ini dijuluki sebagai gerbang Cinque Terre. Ini karena hampir semua wisatawan dan kru kapal pesiar ini melewati kota ini sebelum menuju 5 desa warna-warni di tebing laut Italia nih teman-teman. Atau bila menuju Florence, juga menuju Menara Pisa. How many minutes? No problem. Ayo 2%. Nah teman-teman, tadi saya sempat bincang-bincang dengan seorang agent, travel agent yang ada di sini. Di sini katanya kalau menuju ke Menara Pisa, itu menara miringnya, butuh waktu perjalanan sekitar 1 jam dari tempat ini. Juga paling enggak kita ada 8 atau 7 orang yang dalam satu paket tour. Tentunya harganya akan jauh lebih murah lagi. Suasana jalan raya di sekitar pemberhentian busnya. Meski dekat dengan kota wisata terkenal seperti Pisa dan Genoa, suasana La Spezia ini lebih tenang dan terasa lokal sekali. Banyak dari kita kru kapal pesiar suka turun di La Spezia ini karena akses kereta sangat mudah dan murah. Ini terutama menuju Cinque Terre, Florence, dan Pisa. Dan begitu juga akses dari kapal pesiar tempat kapal kita ngeport ini menuju ke terminal ini. Sudah ada bus yang menghantarkan kita ke terminal ini. Dan bila kita juga wisatawan yang ingin melihat kota tanpa jalan kaki terlalu jauh,
Maka di sini ada kereta odong-odong yang sering disebut kereta odong-odong di La Spezia. Sebenarnya adalah kereta wisata kecil bernama Trenino del Golfo dei Ponti atau kereta wisata La Spezia. Ini bentuknya mirip kereta mini wisata yang biasa dipakai city tour di kota-kota Eropa. Dan La Spezia punya jalan pejalan kaki yang panjang dan nyaman bernama Via del Prion, tempat favorit turis dan kita kru untuk bersantai. Di samping itu ada fakta unik yang sangat jarang diketahui, yaitu ada tradisi makanan laut yang sangat kuat seperti pasta seafood dan kerang hitam. Nah, di sore hari saat matahari terbenam, pelabuhan La Spezia ini sering terlihat sangat dramatis karena dikelilingi pegunungan dan sekaligus laut. Kota ini adalah salah satu pelabuhan militer terbesar Italia. Di sini terdapat pangkalan angkatan laut Italia yang sangat penting sejak abad ke-19. Di daerah ini banyak bangunan di kota ini bergaya warna pastel khas Riviera Italia. Begitu juga orang lokal di Liguria terkenal santai dan suka ngobrol dan menikmati hidup pelan-pelan. Di kafe kecil dekat pelabuhan, orang bisa duduk berjam-jam hanya untuk minum kopi espresso. Begitu juga suasana La Spezia berbeda dengan kota besar lain Italia, lebih tenang, romantis, dan terasa seperti kota pesisir klasik Eropa ini, teman-teman. Nah teman-teman, karena kita lagi jalan-jalan di La Spezia, mengeksplor kota La Spezia ini, kita ini menuju ke sebuah tempat ini yang sangat bersejarah, yaitu Castello San Giorgio. Castello San Giorgio ini adalah kastil tua yang berdiri di atas bukit menghadap kota La Spezia dan Laut Liguria. Banyak orang menyebut dengan nama Castello dei Giorgio, tetapi nama resminya adalah Castello San Giorgio ini teman-teman.
kastil inilah yang menjadi salah satu simbol sejarah La Spezia. Ini karena sudah berdiri sejak abad pertengahan nih teman-teman. Sejarah singkatnya yaitu awalnya dibangun sebagai benteng pertahanan untuk melindungi Teluk La Spezia dari serangan musuh dan bajak laut Mediterania. Lokasinya dibuat di titik tinggi agar penjaga bisa melihat kapal yang datang dari jarak jauh. Selama ratusan tahun, kastil beberapa kali diduduki dan diperkuat oleh penguasa berbeda di wilayah Liguria. Fakta menarik yang ada di sini yaitu dari atas kastil pengunjung dapat melihat panorama kota La Spezia, kemudian dapat melihat pelabuhan dan laut Liguria sekaligus. Dan bentuk kastilnya masih mempertahankan nuansa abad pertengahan dengan dinding batu besar, lorong tua, dan menara pengawasnya. Di dalam kastil ini terdapat museum arkeologi yang menyimpan peninggalan zaman Romawi dan prasejarah dari wilayah Liguria. Jalan menuju kastil melewati gang dan tangga khas kota Italia tua. Banyak wisatawan juga kru suka datang ke tempat ini teman-teman karena udaranya lebih sejuk. Kemudian di sore hari cahaya matahari terbenam yang indah dan pemandangan kota mulai menyala ini pada saat malam. Tempat ini juga sering jadi spot favorit untuk foto sinematik ala Italia klasik ini teman-teman. Ada juga cerita tentang kastil ini sering dikaitkan dengan cerita penjaga benteng dan masa peperangan laut di Mediterania ini teman-teman. Dahulu penjaga kastil harus terus mengawasi teluk untuk memberi peringatan jika ada kapal asing mendekat. Nuansa batu tua dan suasana sunyi di beberapa bagian kastil ini membuat tempat ini terasa misterius, terutama menjelang malam gitu. Dengan melihat keindahan dari atas ini, kita dapat menikmati panorama La Spezia dari atas bukit. Begitu juga belajar sejarah Liguria di museum ini dan berburu foto vintage Eropa, terutama menikmati matahari terbenam dengan pemandangan pelabuhan kapal pesiarnya ini teman-teman. Nah teman-teman sahabat tripper, akhirnya kita berada di dekat dari kastil di San Giorgio ini di La Spezia. Tinggal kita menyeberang jalan ini ya, dan kita tiba di dekat sekali dari kastil di San Giorgio. Nah di sekitar tempat ini kita akan melihat bagaimana suasana di La Spezia pada sore hari ini dan melihat kota La Spezia dari sebuah ketinggian. Tentu suasananya akan semakin menyenangkan ini, terutama buat kita kru yang suka jalan-jalan. Nah, berhubung kita lagi berada di La Spezia, nah kita akan bahas sedikit tentang Cinque Terre. Cinque Terre itu adalah kawasan terkenal di pesisir Italia yang terdiri dari 5 desa kecil warna-warni di tebing laut Liguria. Nama Cinque Terre dalam bahasa Italia berarti 5 tanah atau 5 desa. 5 desa tersebut adalah Monterosso al Mare, sudah itu ada Vernazza, ada Corniglia, Manarola, dan Rio Maggiore. Hal-hal yang membuat Cinque Terre sangat terkenal yaitu rumah-rumah warna-warni dibangun di tebing curam ini menghadap laut. Kemudian jalur kereta antar desa sangat unik
karena melewati terowongan di pegunungan. Dan pemandangan matahari terbenam dan lautnya dianggap salah satu yang tercantik ini di Italia, teman-teman. Ini merupakan atau termasuk situs warisan dunia UNESCO. Dulu desa-desa ini terlindungi dan hanya bisa dicapai melalui laut atau jalan kaki. Banyak penduduk lokal yang hidup dari nelayan dan kebun anggur di lereng bukit. Jalan hiking antar desa menjadi favorit wisatawan dunia. Salah satu spot paling terkenal adalah pemandangan Manarola saat malam dengan lampu rumah yang menyala di tebing gitu, teman-teman. Ada beberapa cara untuk menuju Cinque Terre dari La Spezia. Itu sebagian besar wisatawan berangkat dari La Spezia itu karena jaraknya dekat dan hanya sekitar beberapa menit menuju desa pertama. Dan begitu juga dengan pelabuhan La Spezia ini, banyak kapal besar berlayar berhenti di sini karena lokasinya strategis untuk tur ke kota-kota terkenal Italia. Pelabuhan ini punya kombinasi unik wilayah militer, pelabuhan komersial, dan terminal kapal pesiar di satu teluk besar. Saat kapal sandar ini, penumpang bisa langsung melihat pegunungan hijau di sekitar teluk. Pemandangan yang berbeda dari banyak pelabuhan lain di Eropa. Dan La Spezia ini dikenal cukup friendly karena akses keluar pelabuhan relatif mudah dibandingkan beberapa port besar lainnya. Ada banyak kafe lokal dengan espresso murah yang menjadi favorit kru internasional nih, teman-teman. Pelabuhan ini terasa lebih santai dibandingkan pelabuhan besar seperti Barcelona ataupun Roma. Suasananya di sini lebih lokal dan tidak terlalu ramai turis. Banyak juga traveler bilang La Spezia punya getaran Italia tersembunyi karena masih terasa autentik begitu, teman-teman. Nah, sekarang kita jalan-jalannya di tepi pantai. Oke teman-teman, sahabat tripper dimanapun berada. Nah, dengan sampainya kita di terminal, maka jalan-jalan kita, traveling kita, vlog kita yang lagi sedang berada di La Spezia Italia akhirnya kita cukupkan sampai di sini. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon untuk subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Dan saya Subrata Baliroki semakin bersemangat untuk membuat video-video semacam ini. Dari La Spezia Italia, saya ucapkan sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Bye-bye.